Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Agung Riyadi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas MD 112. Untuk kesempatan ini, kami akan mempresentasikan terkait proposal Project ICT Literasi dengan judul Penerapan Teknologi Informasi pada Pelayanan Publik. Kelompok 10 ini terdiri atas anggota. Yang pertama yaitu ada Kak Siti Soliha, yang kedua ada Abdul Latif, yang ketiga ada Kak Muhammad Ilham Baihaqi, yang keempat ada yang saya sendiri Resi Mahfiroh, yang kelima yaitu ada Kak Ade Bagus Nugroho. Nah, untuk latar belakang dari proposal ini yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK merupakan salah satu faktor utama yang mendorong perubahan sistem kerja dalam dunia perkantoran. Nah, seiring perkembangan era digital dan revolusi industri 4.0, hampir semua kegiatan administratif ini kini memanfaatkan perangkat teknologi seperti komputer, internet, software manajemen dokumen, dan aplikasi komunikasi daring. Nah, di era saat ini pula, kemajuan teknologi informasi dapat dirasakan oleh semua masyarakat, baik untuk kebutuhan pribadi hingga urusan pekerjaan. Banyak manfaat yang dirasakan, yaitu salah satunya pada pelayanan publik. Nah, untuk rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu ada tiga. Yang pertama, bagaimana penerapan teknologi informasi dalam proses pelayanan publik. Dan yang kedua, yaitu sejauh mana sih penerapan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan teknologi informasi pada pelayanan publik. Nah, untuk tujuan penelitian ini sendiri yaitu untuk menganalisis bagaimana penerapan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Dan selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat yang pertama yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi publik dan manajemen pelayanan berbasis teknologi informasi. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis menjadi bahan masukan bagi instansi pemerintah atau lembaga publik dalam merumuskan strategi penerapan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, untuk kajian teori dari kelompok kami yaitu ada 4. Yang pertama yaitu penelitian Mirza dan kawan-kawan pada tahun 2023. Fokusnya yaitu peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Metode yang digunakan yaitu studi literatur. Yang kami temukan adalah yaitu teknologi informasi mempercepat proses bisnis pemerintahan. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas layanan publik serta interaksi layanan elektronik membantu birokrat melayani masyarakat lebih cepat. Yang kedua yaitu dari penelitian Amiruddin dan kawan-kawan pada tahun 2020. Yang fokusnya itu adalah pemanfaatan teknologi informasi komunikasi untuk mendukung e-government di desa Tongke. Metode yang kami gunakan yaitu kualitatif, sampai wawancara dan observasi. Temuannya yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi masih rendah. Yang kedua yaitu tidak ada website desa, sehingga masih mengandalkan informasi manual. Yang ketiga yaitu respon masyarakat rendah karena pelayanan lambat dan kurang efisien. Yang selanjutnya yaitu penelitian Muhsin pada tahun 2020. Fokusnya yaitu peran teknologi informasi komunikasi dalam publikasi informasi desa dan mendukung pembangunan desa. Metode yang digunakan yaitu studi kasus, wawancara, observasi. Temuannya yaitu implementasi teknologi informasi butuh sumber daya manusia, jaringan komputer, sarana prasarana yang memadai. Teknologi informasi membantu penyimpanan data lebih aman dan rapi. Yang selanjutnya penggunaan sistem informasi teknologi meningkatkan efektivitas kerja aparat desa. Selanjutnya yaitu indikator kualitas pelayanan publik atau ServQual yang bersumber dari Along tahun 2020
dan Mulia Preden et al. Tahun 2022. Yang pertama yaitu enablers, yaitu fasilitas fisik dan teknologi pendukung layanan. Yang kedua yaitu reliability, yang artinya keakuratan dan konsistensi pelayanan. Yang ketiga yaitu responsiveness dan yang artinya kecepatan layanan dan respon terhadap masyarakat. Yang keempat yaitu assurance, yaitu jaminan kepercayaan, keamanan, dan kompetensi petugas. Yang kelima yaitu empati, yang artinya itu kepedulian dan perhatian petugas terhadap pengguna layanan. Next. Kesimpulan dari kajian teori yang setelah kami peroleh yaitu teknologi informasi terbukti meningkatkan kualitas, kecepatan, dan efektivitas pelayanan publik. Namun keberhasilannya bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dan jaringan, sistem yang terintegrasi, dan dukungan kebijakan instansi. Baik, selanjutnya yaitu metode. Metode yang kita gunakan yaitu penelitian kualitatif. Alasan kita menggunakan penelitian kualitatif karena yang pertama itu untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan teknologi informasi di instansi pelayanan publik. Kedua, memahami pengaruh teknologi informasi terhadap peningkatan kualitas layanan masyarakat. Karakteristik pendekatan mendalam dan komprehensif, serta data berupa kata-kata, tindakan, dan dokumen yang bukan angka. Tujuan hasil penelitian ini yaitu memberikan gambaran nyata tentang penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Di metode ini ada populasi dan sampel. Populasi penelitian ini yaitu seluruh pegawai instansi pelayanan publik dan masyarakat pengguna layanan publik. Kriteria responden yaitu pegawai yang menggunakan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi dan masyarakat yang pernah menggunakan layanan publik digital. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan metode purposive sampling. Dengan dasar pemilihan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian dengan jumlah sampel sekitar 10-15 orang responden utama. Untuk jenis dan sumber data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui observasi proses pelayanan publik berbasis teknologi informasi, wawancara dengan pegawai dan masyarakat pengguna layanan. Yang kedua yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi instansi berupa laporan tahunan, SOP layanan, data statistik, dan buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber daring terkait penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Baik, berikutnya ada teknik analisa data yang meliputi reduksi data yang berisi menyortir, memilih, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian ada penyajian data, menyajikan data dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram agar mudah dipahami dan dianalisis. Kemudian yang terakhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menarik kesimpulan sementara dari pola yang ditemukan dan memverifikasinya dalam data tambahan sehingga memperoleh kesimpulan akhir yang valid. Kemudian adalah teknik keabsahan data. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik
triangulasi, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Dengan triangulasi, hasil penelitian diharapkan lebih objektif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian selanjutnya adalah output dan target. Untuk output penelitian, antara lain laporan hasil penelitian penerapan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan publik, kemudian rekomendasi strategis untuk efisiensi dan transparansi layanan pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah model panduan penerapan TIK yang dapat diadopsi oleh lembaga publik. Adapun target capaian, yang pertama adalah laporan penelitian dan rekomendasi kebijakan berbasis data empiris, kemudian meningkatnya pengetahuan aparatur tentang pentingnya teknologi informasi dan komunikasi, serta kontribusi pada peningkatan kualitas, kecepatan, dan transparansi layanan publik. Kemudian, penelitian ini dilaksanakan di instansi pelayanan publik pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, penulis mengambil instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap yang telah menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi. Adapun kegiatan di minggu pertama dan kedua yaitu pengumpulan data observasi dan wawancara, di minggu 3 dan minggu keempat ada analisis data, kemudian di minggu kelima adalah penyusunan laporan penelitian. Berikut merupakan daftar pusaka atau referensi yang kita pakai dalam menyusun penelitian ini. Yang pertama ada dari Indrajit tahun 2022, yaitu konsep dan pengimplementasi e-government di Indonesia. Kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tahun 2023, yaitu laporan digitalisasi pelayanan publik nasional. Kemudian ada Mulyani tahun 2022 tentang pemanfaatan sistem informasi dalam efisiensi administrasi publik. Kemudian dari Rahmawati tahun 2023 literasi digital aparatur pemerintah dalam penggunaan teknologi informasi. Kemudian yang terakhir dari Sugiarto tahun 2021 yaitu manajemen teknologi informasi untuk pelayanan publik modern. Terima kasih. Sekian presentasi proposal penelitian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Laut Irian, airnya bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.